video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah kritik sejarah. Baik, untuk soal yang pertama, yaitu apa pengertian dari istilah kritik sejarah menurut para ahli. Pengertian kritik sejarah yang saya ambil yaitu dari dua tokoh. Yang pertama dari Kuntowijoyo dan yang kedua dari Ismaun. Nah, di mana menurut keduanya itu sangat berbeda. Menurut Kuntowijoyo, kritik sejarah itu sama saja dengan namanya kritik sumber atau verifikasi. Nah, di mana di kritik sumber ini merupakan tahapan ketiga dari metode penelitian sejarah. Yang pertamanya yaitu pemilihan topik, yang kedua heuristik atau pengumpulan sumber, dan yang ketiga itu kritik sumber. Nah, di mana di kritik sumber ini nanti seorang sejarawan atau seorang peneliti akan memperoleh yang namanya fakta sejarah. Karena di situ kritik sejarah atau kritik sumber ini mereka akan mengkritik sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Jadi dari situ mereka menghasilkan fakta sejarah. Nah, untuk mendapatkan fakta sejarah tersebut, di kritik sumber ini ada dua cara pengkritikan sumber. Yang pertama kritik internal dan yang kedua kritik eksternal. Di mana kritik internal ini akan menghasilkan data yang otentitas. Di mana untuk menghasilkan data yang otentitas ini atau asli, yang benar-benar asli, itu dicari dengan cara mengkaji bahasa yang digunakan, tulisan yang digunakan, penulisan yang digunakan, huruf yang digunakan, serta bahan yang digunakan dalam penulisan sejarah tersebut, dan bagaimana isi yang dituangkan di dalamnya, apakah sesuai dengan tahunnya atau tidak. Kritik eksternal ini, seorang peneliti akan memperoleh kredibilitas suatu sumber itu. Di tahapan yang kritik eksternal ini, nanti yang dikaji itu siapa penulisnya, latar belakangnya, apakah memang dia itu orang yang berperan atau hanya orang yang melihat. Dan kritik sejarah yang kedua yaitu dari Ismaun, mana Ismaun ini menerangkan bahwasannya kritik sejarah itu adalah suatu proses menganalisa sumber sejarah yang telah dikumpulkan dari proses pengumpulan sumber. Ismaun pun membagi kritik sumber menjadi dua bagian. Yang pertama kritik internal dan kritik eksternal. Namun perbedaan antara Ismaun dengan Kuntowijoyo itu, menurut Ismaun, kritik eksternal itu adalah sesuatu pengkajian kritik sejarah, kritik sumber sejarah untuk menghasilkan keotentikan isi sumber itu. Sedangkan menurut Kuntowijoyo, kritik eksternal itu untuk memperoleh kredibilitas suatu sumber sejarah tersebut dengan menganalisis siapa penulisnya. Enggak sih mempelajari kritik sejarah? Menurut saya tentu sangat penting. Karena kenapa? Di adanya mempelajari kritik sumber ini, nanti kita sebagai seorang sejarawan, kita akan memperoleh hasil cerita sejarah yang sebenar-benarnya, atau dengan kata lain menemukan fakta sejarah. Karena pada dasarnya banyak sumber-sumber sejarah yang kita peroleh itu merupakan cara pandang seseorang terhadap apa tujuan dari mereka melakukan penulisan tersebut. Tidak jarang orang hanya melakukan penulisan sejarah itu karena disuruh oleh pelaku sejarah tersebut untuk mengagung-agungkan dirinya. Seperti di masa Soeharto saja kita ketahui bersama bahwasanya pers itu memang dibungkam. Jadi tidak semua orang bisa menulis peristiwa yang memang benar-benar terjadi di masa Soeharto. Kayak dimana di masa Soeharto, saat seseorang mengkritik presiden saja mereka langsung dibungkam atau langsung diamankan. Dengan tanda kutip diamankan adalah mereka itu dihabisi. Jadi mumpung dari sekarang kita berada di zaman yang memang pers itu adalah sebuah kebebasan, karya itu adalah sebuah anjuran. Dari sini sebagai sejarawan kita harus bisa menciptakan dan menemukan fakta sejarah yang sesungguhnya.
Baik, untuk nomor yang kedua, yaitu tolong jelaskan pengertian heuristik dan kritik sumber. Secara umum, heuristik itu merupakan metode penelitian sejarah yang pertama, yaitu pengumpulan sumber. Di mana nanti di pengumpulan sumber ini kita biasanya melakukan kajian pustaka atau mencari buku-buku, atau kita bisa berkunjung langsung ke situs yang akan kita cari gitu, atau situs-situs yang berhubungan dengan penelitian kita. Dan juga kita bisa melakukan pencarian data-data yang lain dengan pergi ke arsip atau pakai naskah kalau memang peristiwa itu ada di naskah tersebut. Jadi seperti saat seorang peneliti akan melakukan penelitian, mereka dianjurkan untuk mengumpulkan sumber sebanyak-banyaknya, di mana nanti di heuristik ini ada yang namanya sumber primer, sumber sekunder. Nah, di mana sumber primer ini adalah sesuatu yang berasal dari pelaku sejarah tersebut. Gitu. Biasanya orang yang merasakan bagaimana terjadinya peristiwa itu, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang sumber sekunder itu biasanya sudah dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti ini. Kita akan menulis sejarah atau biografinya Pak Profesor Aziumaji Azra. Nah, kita tahu bersama bahwasanya Pak Profesor ini kan masih ada. Nah, kita ini mengutip dengan buku yang beliau tulis, sedangkan beliau masih ada. Jadi yang masih primer itu adalah Pak Aziumaji Azra tersebut, dan yang sekunder adalah buku yang ditulis oleh Pak Aziumaji Azra ini. Nah, beda halnya dengan saat kita hanya melakukan pencarian sumber dengan mencari buku-buku hasil karyanya beliau yang beliau tulis, dan kita mencari sumber lagi dan kita menemukan sumber lagi berupa tulisan orang lain terhadap biografi Pak Aziumaji Azra. Nah, di sini yang menjadi prioritas utama atau sumber primer adalah buku yang ditulis oleh Pak Aziumaji Azra, bukan buku yang ditulis oleh orang lain. Nah, setelah melakukan pengumpulan sumber, tahap selanjutnya yaitu kritik sumber. Nah, di mana di kritik sumber ini nanti kita akan menghasilkan yang namanya fakta sejarah. Di mana untuk memperoleh fakta sejarah ini, di kritik sumber ini dibagi menjadi dua, yaitu ada kritik internal dan kritik eksternal. Di kritik internal kita akan memperoleh data yang otentik atau keaslian, di mana di kritik internal ini maksudnya adalah kita akan mengkaji isi dari sumber itu, mulai dari penulisannya, jenis hurufnya, tata bahasanya, bahan yang digunakannya, serta jadi contohnya seperti ini kalau yang tulisan ya. Kalau yang bentuk huruf, kita ketahui bersama dalam pelajaran bahasa yang pernah belajar di semester 1 bahwasanya itu bahasa serta penulisan kajian dalam bahasa Indonesia itu sering berubah-ubah. Contoh, kita ketahui dulu ada yang namanya Soekarno. Nah, kalau sekarang kan jadinya Soekarno aja. OE itu dijadikan sebagai U, pengganti U kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan udah jadi U aja, nggak pakai soe-soe lagi gitu. Nah, sedangkan untuk penulisannya itu kalau sekarang kan kita udah Latin ya. Kalau dulu masih tegak bersambung. Dari jenis tulisan yang digunakan oleh data yang kita dapat itu sudah menunjukkan tahun berapa sumber itu ditulis, dan apakah jika ada tahunnya apakah sesuai atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, untuk kritik yang eksternal itu kita akan menghasilkan kredibilitas. Patut enggak sih buat kita jadiin sumber yang dimana dilihat dari siapa yang menulisnya gitu. Pokoknya bagaimana latar belakang si penulis ini, apakah tujuan dia sesungguhnya menulis sejarah ini gitu. Untuk yang soal yang ketiga yaitu jelaskan
Apa yang Anda ketahui tentang historiografi dan jelaskan prosesinya. Nah, historiografi setahu saya itu sebagai penulisan sejarah atau tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah. Dimana sebelum adanya historiografi ini, prosesnya itu melalui tahapan-tahapan yang lama, cukup lama. Bahkan seorang peneliti kalau seandainya ingin menulis sejarah yang baru atau sejarah yang sesuai dengan hasil dia teliti, itu membutuhkan hasil bertahun-tahun. Sama halnya dengan akan menciptakan buku. Nah, banyak sejarawan yang hanya menggunakan metode penelitian sejarah yang secara umum saja, yaitu dengan ada 4 tahapan. Yang pertama ada heuristik, yang kedua ada verifikasi atau kritik sumber, yang ketiga interpretasi atau menelaah keterkaitan antara isi satu dengan isi yang lainnya, dan yang terakhir itu historiografi. Dalam proses untuk mencapai tahap historiografi itu kita harus menempuh proses yang ketiga dulu itu. Yang pertama ada heuristik itu ya. Nah, yang heuristik ini adalah pengumpulan sumber. Sudah saya jelaskan dari awal bahwasanya pengumpulan sumber ini adalah tahap yang paling menentukan, karena bagaimana tidak jika kita langsung melakukan interpretasi atau penulisan langsung tanpa adanya sumber yang kuat, justru hasil penelitian kita itu akan dianggap tidak sesuai dengan prosedur ilmiah gitu. Jadi kita harus benar-benar mengumpulkan sumber yang sebanyak-banyaknya, baik berupa buku atau data-data atau arsip atau patung-patung gitu ya, atau arca-arca atau prasasti-prasasti yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, untuk yang kedua itu ada kritik sumber. Nah, lagi-lagi kita jelaskan tentang kritik sumber, bahwasanya kritik sumber itu adalah tahapan yang paling penting. Karena di mana di kritik sumber ini kita akan menghasilkan fakta sejarah. Jika kita tidak melakukan kritik sumber antara satu dengan yang lainnya, maka kemungkinan besar kita akan memperoleh data sejarah yang tumpang tindih atau tidak kronologis, tidak sesuai dengan apa yang memang kenyataannya. Nah, untuk yang interpretasi adalah tahapan yang ketiga, di mana di interpretasi ini fakta-fakta sejarah yang dihasilkan dari kritik sejarah ini nanti akan disatukan atau ditelaah kembali ketersesuaian antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Bagusnya dia disimpan di mana, di atas apa di akhir. Nah, untuk historiografi nah setelah kita melakukan semuanya itu, baru kita datang ke tahapan terakhir, yaitu historiografi. Dalam penulisan sejarah itu pasti hasilnya akan beda-beda, tergantung cara pandang orang itu bagaimana menilai sejarah itu dari sisi apa. Nah, dari sini historiografi itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada historiografi tradisional, ada historiografi kolonial, ada historiografi nasional, serta ada historiografi modern. Nah, di mana historiografi tradisional ini biasanya dia itu lebih mengedepankan mitos. Contohnya seperti babat Banten, terus ada babat tanah Jawi, hikayat gitu. Biasanya dia lebih seperti itu, lebih mengedepankan, biasanya isinya tentang pemujian raja-raja yang berperan di sana, orang-orang besar yang memiliki peran di masanya gitu. Dan biasanya juga dibentuknya dalam bentuk syair gitu, atau nyanyian, kalau bahasa kita sekarang itu puisi gitu ya. Jadi mereka lebih kayak sastranya itu kuat banget gitu di tradisional itu gitu. Nah, untuk yang historiografi yang kedua itu kolonial. Nah, di tahapan penulisan yang kedua ini dia biasanya lebih mengedepankan bagaimana cara pandang orang Eropa terhadap orang Indonesia. Contohnya Belanda. Orang Belanda ini menulis sejarah Indonesia itu bagaimana pandangan dia terhadap orang Indonesia. Contohnya seperti ini. Kita tahu bersama Pangeran Diponegoro ya, teman-teman. Pangeran Diponegoro itu kalau dilihat dari sisi orang Indonesia, dia adalah seorang pahlawan. Sedangkan dilihat dari sisi orang
Belanda dia adalah seorang pemberontak. Bentuknya itu kayak laporan. Karena kenapa ya? Karena kenapa bentuk laporan? Karena kan biasanya orang, kita tahu bersama dari awal orang Belanda masuk ke Indonesia ini biasanya diutus, kayak ada William, terus ada F. de Bos itu kan. Mereka itu tuh kesini tuh atas dasar utusan dari ketuanya di Belanda itu atau presidennya lah bahasa kita. Jadi mereka tuh panglima-panglima aja gitu yang suruh jajah ke Indonesia gitu loh. Jadi dari sini mereka bikin laporan nih, oh ternyata Pak, saya orang Indonesia tuh kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Nah selanjutnya itu ada historiografi nasional, di mana historiografi nasional ini adalah kebalikan dari historiografi kolonial, di mana tulisan ini dipandang dari orang Indonesia itu gitu ya. Kemudian untuk historiografi yang terakhir itu ada historiografi modern, di mana historiografi modern ini mereka udah tahu yang namanya metodologi penelitian sejarah. Jadi mereka itu nggak asal nulis sejarah, nggak asal nyantumin sumber-sumber yang mereka dapat gitu. Jadi mereka mah melakukan pengkajian ulang dulu seperti itu baru ditulis gitu. Dan mereka lebih mengedepankan nilai sejarah yang di dalamnya, bukan mitos bahkan sudah hilang seperti itu. Oke, untuk yang nomor keempat itu ada keterikatan antara kritik sumber, interpretasi dengan historiografi. Nah, bagaimana tidak? Ketiga unsur itu adalah ketiga yang paling penting di tahapan metodologi penelitian sejarah. Karena saat seorang peneliti akan meneliti tentang suatu masalah, pasti seorang sejarawan itu ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dong, hasil yang sangat bagus, hasil yang benar-benar beda dengan yang lainnya dan tapi sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita pengen hasil yang memuaskan, kita pengen hasil yang benar-benar oh benar nggak sih kayak gini gitu, berarti kita harus melakukan kritik sumber itu. Kalau seandainya kita cuma asal nyomot sumber, asal tidak menelaah lagi, tidak mengkritik lagi, tidak menulisnya, itu akan fatal. Kenapa harus ditulis? Ya tentu harus ditulis. Kalau seandainya penelitian nggak ditulis, ya itu namanya bohong. Cuma capek-capekin ngeluarin uang banyak, tapi nggak ada hasil. Bagaimana hasil kita akan diterima oleh orang lain kalau seandainya kita tidak mencoba untuk menulis apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita teliti. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita seorang calon sejarawan takut akan melakukan penelitian seperti itu. Nomor 5 itu kita harus menjawab tentang biografi para ahli kritik sejarah serta pemikirannya. Namun di sini mohon maaf Bapak, karena saya pemikirannya cuma satu, yaitu tentang historiografi Kunto Wijoyo. Kenapa saya ngambil Kunto Wijoyo? Karena dari pertama saya masuk kuliah di jurusan sejarah peradaban Islam, itu ketua jurusan kita sudah selalu menjejel otak kita dengan namanya Kunto Wijoyo, karena beliau merupakan seorang sejarawan yang memang aktif menulis semenjak masa SMA. Nah, Pak Kunto Wijoyo ini lahir pada tanggal 18 September 1943 dan meninggal pada tanggal 22 Februari 2005 atau pada usia 61 tahun. Nah, beliau ini adalah seorang sejarawan, seorang budayawan, serta seorang sastrawan yang handal, di mana beliau ini asli orang Klaten. Jadi dia SD di Klaten atau MI ya, dia itu melakukannya madrasah ibtidaiyah, SMP di Klaten, tapi kalau SMA itu di Solo tuh. Jadi setelah SMA Pak Kunto Wijoyo ini menempuh pendidikan perguruan tinggi itu di Amerika dan di Gajah Mada. Jadi di tahun 1940 Pak Kunto Wijoyo lulus di Universitas Amerika, dan di tahun 1969 Pak Kunto Wijoyo ini lulus di Universitas Gajah Mada, di mana semasa hidupnya dia itu mengabdi di Universitas Gajah Mada menjadi dosen besar di fakultasnya, yang dulu dia giati menjadi seorang sejarawan atau orang dari sejarah. Untuk pemikirannya Pak Kunto Wijoyo itu, menurut Pak Kunto Wijoyo itu dalam penulisan sejarah kita tidak bisa mengesampingkan pemikiran orang-orang barat.
gitu. Karena pemikiran ideologis itu jangan dikedepankan, nggak boleh. Kita juga harus mencari pandangan orang lain agar ada keterikatan, agar ada kesinambungan di antara sumber sejarah itu. Jadi kita nggak boleh lihat dari satu sudut pandang aja, tapi dari banyak sudut pandang. Dari situ baru kita simpulkan seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.